Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mudah menentukan nilai kuartil. Masih dalam serial pembelajaran statistika berkaitan dengan ukuran letak suatu data. Kita tahu median membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Kita lihat ilustrasinya. Ini adalah median. Kemudian jika sebelah kiri median kita bagi menjadi dua bagian yang sama, maka akan diperoleh data yang di tengahnya yang dinamakan dengan kuartil bawah. Dikatakan juga dengan kuartil pertama, biasa disimbolkan dengan Q1 atau K1. Seperti ini gambarannya. Kemudian demikian juga untuk data di sebelah kanan median dibagi menjadi dua bagian yang sama. Maka akan kita peroleh data yang di tengahnya yang dinamakan dengan kuartil atas atau dikatakan juga dengan kuartil ketiga yang dinyatakan dengan Q3. Seperti ini gambarannya. Sedangkan median juga disebut sebagai kuartil tengah atau kuartil kedua yang dinyatakan dengan Q2. Pembagiannya seperti ini. 25% pertama kuartil 1 dari kuartil sampai kuartil 2 25% kedua, dari kuartil kedua sampai kuartil 25% ketiga, kemudian dari kuartil ketiga sampai data maksimumnya adalah 25%. Dengan demikian dalam suatu data terdapat 3 buah kuartil, masing-masing kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Dengan kata lain, kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Jika kuartil adalah ukuran letak yang bagi data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan. Seperti ini gambarannya. X-min merupakan statistika minimum, nilai terkecil, kemudian ada kuartil 1, kuartil pertama, kuartil bawah nama lainnya, kuartil 2, kuartil tengah atau sama dengan median, kemudian kuartil ketiga dinamakan juga dengan kuartil atas, kemudian ada X-max-nya statistik maksimum. Nilai kelima statistik inilah yang sering dinamakan dengan statistik 5 serangkai. Bagaimana untuk menentukan kuartil data tunggal? Untuk menentukan nilai kuartil pada prinsipnya sama seperti menentukan median. Perhitungan kuartil data tunggal dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, data diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian yang kedua langkahnya adalah menentukan letak kuartil yang dirumuskan dengan QI sama dengan 1/4 I per 4 dikalikan N plus 1, di mana N banyaknya data sedangkan I adalah 1, 2, 3. Kuartil pertama tentu saja I-nya sama dengan 1, kuartil kedua I-nya sama dengan 2, kuartil ketiga I-nya tentu saja sama dengan 3. Kemudian nilai kuartil QI adalah nilai data pada urutan tersebut. Untuk lebih mudahnya kita perhatikan beberapa contoh berikut. Yang pertama, misalnya kita punya data 6, 12, 4, 2, 13, 38, 7, 3, 10. Data ini diurutkan menjadi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12. Di mana N-nya ada 10. Urutan pertamanya 2, urutan kedua 3, urutan ketiga 3, 4, 5, urutan ke-6 adalah 7, urutan ke-7 8, urutan ke-8 10, urutan ke-9 12, sedangkan urutan ke-10 adalah 13. Dengan demikian ini kuartil satunya di sini, kuartil 2, kuartil 3. Letak kuartil 1 berarti 1/4 kali 10 ditambah 1 sama dengan 2, 3/4. Cara menghitungnya adalah berarti kuartil 1 sama dengan data kedua. Data kedua adalah berarti ini 1, 2 berarti 3 dulu ditambah dengan 3/4, kemudian dalam kurung 3 dikurangi 3. Nah, sama dengan 3 tambah 0 sama dengan 3. Ini adalah merupakan kuartil 1.
Kemudian kuartil keduanya, ingat rumusnya berarti 2/4 kali 10 tambah 1 akan sama dengan setengah kali 11 sama dengan 5,5. Data ke 5,5 berarti di sini antara 6 dan 7. Antara 6 dan 7 ditambahkan berarti 6 tambah setengah dikalikan 7 dikurangi 6. Tentu saja sama dengan 6,5. Demikian juga kuartil ketiga, letaknya berarti 3/4 kali 11 sama dengan 8/4, berarti data ke-8. Data ke-8 adalah 10, seperempatnya berarti 12 dikurangi 10 nilainya. Nah, kali 1/4 sama dengan 10 kali setengah. Karena ini 1/4 dikalikan 2 sama dengan setengah. Berarti kuartil 3-nya sama dengan 10,5. Kemudian yang kedua, letaknya seperti ini. Ini datanya kebetulan sudah urut 16, 18, 20, 21 dan seterusnya sampai 35. Datanya ada 12. Letak kuartil 1 berarti 1/4 kali 12 tambah 1 sama dengan 3/4. Sehingga kuartil 1 akan sama dengan data ketiga itu 1, 2, 3, ini 20 ditambah 3/4 dikalikan 21 dikurangi 20. Tentu saja sama dengan 20 ditambah 3/4. Sama dengan 20 3/4. Kemudian letak kuartil 2 berarti 2/4 kali 12 tambah 1 karena datanya 12 akan sama dengan 13 kali setengah sama dengan 6,5. Berarti data ke-6 ini dan setengahnya. Setengah berarti 7 dikurangi 6. Data ke-7 dikurangi atau 25 dikurangi 24. Tentu saja akan sama dengan 24 ditambah dengan setengah. Itu adalah kuartil kedua. Untuk menghitung kuartil 3 juga sama, 3/4 kali 13 sama dengan 9 3/4. Berarti data ke-9. Data ke-9 adalah 29. 3/4 kali 30 dikurangi 29 sama dengan 1 kali 3/4. 3/4 sama dengan 29 3/4. Oke, begitu cara menghitungnya. Kemudian bagaimana dengan kuartil data tunggal yang berbobot? Data disusun secara urut dari yang kecil sampai yang besar dan kemudian pada tabel ditentukan frekuensi kumulatif kurang darinya. Tentukan letak kuartil dengan rumus letak seperti biasa. QI sama dengan I/4 kali N plus 1 di mana N banyaknya data, yaitu 1, 2, 3, 4. Nilai QI adalah nilai pada urutan data ke I/4 kali N plus 1. Untuk lebih mudahnya contoh. Ada data seperti ini, kita disuruh menentukan kuartil 1, 2, 3. Nilainya seperti ini. Ya, kita tulis kembali. Kita tinggal menambahkan satu kolom. Kemudian ini 7 sampai 8, 12, 8 itu frekuensinya 7. Kumulatifnya berarti tinggal 4 tambah 8 tambah 7, 19. Dan yang terakhir adalah 20. Kemudian letak kuartil 1 berarti 1/4 N plus 1 akan sama dengan 1/4 kali 20 tambah 1. 21 dibagi dengan 4 sama dengan 5/4. Kemudian kuartil kedua setengah kali N plus 1 akan sama dengan 10/2. Data ke 10/2. Ini letaknya. Kemudian kuartil 3, 3/4 N plus 1, 3/4 kali 21 sama dengan 15 3/4. Sehingga kalau kita hitung nilai kuartil satunya tadi adalah terletak pada data ke 5,5, berarti di sini akan sama dengan 7. Demikian juga kuartil kedua pada 10,5. Data 10,5 berarti di sini ini juga 7. Kemudian kuartil ketiga adalah pada data ke 15 3/4 berarti 8. Kuartil data kelompok.
Data yang telah tersusun dalam distribusi frekuensi letak ke I-nya sama seperti biasa, yaitu I per 4 plus N plus 1, di mana I adalah 1, 2, 3, sedangkan N adalah banyaknya data. Untuk menentukan kuartil digunakan rumus QI sama dengan TB plus L kali I N per 4 dikurangi FK per F, di mana I adalah 1, 2, 3. Tergantung kuartil 1, 2, atau 3. TB merupakan tepi bawah kelas yang mengandung kuartil, kemudian L adalah panjang kelas, B banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil yang bersangkutan, sedangkan frekuensi adalah kelas yang mengandung kuartil yang bersangkutan. Untuk lebih mudahnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga dari data tinggi badan dari 80 siswa berikut. Nah, seperti biasa kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini adalah 6. Kemudian kuartil 1 terletak pada data ke-20,25, berarti pada data pada interval 160 sampai 164, di mana TB-nya adalah 159,5, L-nya 5, N-nya 80. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 20, sedangkan frekuensi kelas yang bersangkutan adalah 20. Dengan demikian kuartil satunya akan sama dengan 159,5 ditambah dengan 5 kali 1/4 kali 80 kurangi 20 sama dengan 159,5. Kemudian letak kuartil ketiga akan sama dengan 3/4 kali 80 tambah 1 sama dengan 60,75. Kalau kita lihat tentu saja terletak di sekitar ini 165 sampai 169. Kita perhatikan. TB-nya tentu saja 164,5, L-nya sama dengan 5, N-nya 80, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 40, kemudian F-nya adalah 26. Ini 26 yang mengandung kelas kuartilnya adalah 26 frekuensinya. Dengan demikian kuartil 3 akan sama dengan 164,5 ditambah 5 kali 3/4 kali 80 kurangi 40 dibagi dengan 26 sama dengan 164,5 tambah 4,03 sama dengan 168,54. Contoh histogram berikut merupakan berat badan dari 50 siswa. Tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Kita lihat histogramnya. Oke, jika disajikan dalam bentuk tabel, data tersebut menjadi kita buat 3 kolom: berat badan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Berat badan 50 sampai 54 ada 3, 55 sampai 59 ada 7, frekuensi kumulatifnya 10. Kemudian 60 sampai 64 ada 13, frekuensi kumulatifnya ada 23, dan seterusnya. 65 sampai 69 ada 16. Kemudian 70 sampai 74 ada 8, frekuensi kumulatif 47. Kemudian 75 sampai 79, frekuensi kumulatifnya ada 50. Letak kuartil 1 1/4 kali 50 tambah 1 sama dengan 12,75. 12,75 tentu saja terletak pada 60 sampai 64. Karena ini baru 10 ya, frekuensi kumulatifnya berarti masuknya ke sini. Kalau masuk sini berarti 60 sampai 64 itu adalah dinamakan kelas yang mengandung kuartil pertama. Dengan demikian tepi bawahnya berarti 59,5, L-nya sama dengan 5, N-nya 50, frekuensi kumulatifnya ini berarti 10, kemudian frekuensi kelas yang mengandung kuartilnya adalah 13. Kita tahu rumusnya QI sama dengan TB plus L kali I per N per 4 dikurangi FK dibagi F.
tentu saja sama dengan 59,5 tambah 5 kali 1/4, 50 kurangi 10 dibagi 13. Sama dengan 59,5 ditambah 0,96 sama dengan 60,41. Kemudian letak kuartil 3 berarti 3/4 kali 51 sama dengan 38,25. Berarti pada interval 65 sampai 69. Kalau sudah seperti ini kita menentukan tepi bawahnya. Tentu saja tepi bawahnya adalah 64,5, L-nya 5, N-nya 50. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung kuartil ketiga adalah 23, sedangkan frekuensi kelas yang mengandung kuartil adalah 16. Kita tahu rumusnya QI sama dengan TB ditambah L kali I N per 4 dikurangi FK dibagi dengan F. Tinggal dimasukkan, TB-nya 64,5, L-nya 5, N-nya 50, FK-nya 23, F-nya 16. Sehingga dirumuskan dengan seperti ini. Q3 sama dengan 64,5 tambah 5 kali 3/4 kali 50 dikurangi 23 dibagi dengan 16. Tentu saja akan sama dengan 64,5 ditambah 4,53 sama dengan 69,3. Kemudian jangkauan semi interkuartil, jangkauan antar kuartil disebut juga sebagai jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Didefinisikan sebagai QD kuartil jangkauan semi interkuartil sama dengan setengah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Misal, tentukan simpangan kuartil pada data berikut. Datanya sudah diurutkan, ada 11 data, kita menentukan kuartil 3 dan kuartil 1. Letak kuartil 1 sebagaimana kita ketahui adalah 1/4 dikalikan banyaknya data plus 1 sama dengan 11 tambah 1, 12, 12 bagi 4 sama dengan 3. Dari data keempat, tentu saja nilainya 30, berarti kuartil 1 sama dengan 30. Kemudian yang kuartil 3 itu berarti 3/4 kali 12 sama dengan 9, nilainya adalah 45. Dengan demikian simpangan kuartilnya berarti setengah kali 45 kali 30 sama dengan setengah kali 15 sama dengan 75. Demikian juga untuk data berkelompok, sama cara menentukannya. Pada prinsipnya jangkauan semi interkuartil itu dirumuskan dengan setengah dikalikan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dengan demikian selesailah sudahlah pembelajaran kita tentang kuartil. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.